pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang mengapa kita perlu mempelajari dan melakukan data mining, dimulai dari pertumbuhan data yang sangat cepat di berbagai bidang, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang keuangan, bahkan sampai pada media sosial yang kita gunakan sehari-hari, di antaranya Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Kita juga sudah membahas mengenai pengertian data mining pada pertemuan sebelumnya dan bagaimana pemrosesan data sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang baik bagi organisasi, baik itu perusahaan maupun organisasi dalam bentuk lainnya. Dimulai dari data diproses menjadi informasi, dan kemudian informasi menjadi pengetahuan, kemudian pengetahuan itu digunakan dalam pengambilan keputusan. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas mengenai peran, fungsi, atau metode data mining beserta contoh-contoh penggunaannya. Ada 5 peran atau metode utama data mining. Pertama yaitu classification atau klasifikasi. Yang kedua estimation atau estimasi. Yang ketiga forecasting atau peramalan atau kata lainnya prediksi. Keempat clustering. Yang kelima association atau asosiasi. Nah, kelima metode yang telah disebutkan barusan memiliki peran atau fungsi masing-masing. Metode yang pertama yaitu classification atau klasifikasi. Klasifikasi sendiri adalah suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Klasifikasi juga merupakan sebuah proses untuk menemukan sebuah model dengan tujuan supaya bisa digunakan untuk memodelkan kelas yang baru. Metode klasifikasi ini merupakan salah satu kelompok supervised learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan contoh. Misalnya kita mau mengelompokkan buah mangga yang mentah, masak, atau busuk. Tentunya sebelumnya kita harus memiliki contoh buah mangga yang mentah seperti apa, buah yang masak seperti apa, dan buah mangga yang busuk seperti apa. Nah, itu contoh mengenai ini klasifikasi. Contoh lainnya adalah bagaimana kita mengelompokkan nasabah kredit, bagaimana kita mengelompokkan nasabah kredit di suatu bank atau bidang keuangan atau finance yang kita kenal saat ini. Misalnya kita ingin mengetahui kalau ada seorang nasabah baru yang melakukan pengajuan kredit, apakah dia ini termasuk nasabah kredit yang baik atau tidak, apakah dia akan mengembalikan pinjaman atau tidak. Kita bisa mengklasifikasi nasabah tersebut berdasarkan data masa lalu. Misalkan, oh ternyata orang ini dengan ciri-ciri atau karakter seperti ini, misalkan pekerjaannya pengusaha, memiliki usaha di bidang perhotelan, ternyata orang ini akan mengembalikan dana pinjaman tepat waktu tanpa masalah. Berarti orang ini bisa dikategorikan sebagai nasabah baik. Atau, oh ternyata orang ini dengan ciri-ciri atau karakter seperti ini ternyata sering tidak mengembalikan dana pinjaman tepat waktu dan banyak masalah waktu pengembalian pinjaman. Berarti nasabah ini bisa dikategorikan sebagai nasabah yang buruk dan sebagainya. Nah, data masa lalu yang dimaksudkan adalah data-data yang berjumlah ratusan sampai ribuan data nasabah
di waktu yang lalu yang akan dibuatkan model, sehingga jika ada nasabah baru yang datang, kita bisa mengelompokkan nasabah itu ke kelompok nasabah kredit yang baik atau buruk. Jadi klasifikasi seperti itu. Bagaimana model itu terbentuk? Itu akan sangat bergantung pada analisa data masa lalu atau disebut data training. Jadi dengan kata lain, untuk bisa melakukan klasifikasi, kita harus memiliki data masa lalu atau biasa disebut training data. Tidak ada training data, maka klasifikasi tidak bisa dilakukan. Dalam metode klasifikasi biasanya kita menetapkan hasil dari klasifikasi itu dalam kategori. Misalnya, buah jeruk yang mentah, masak atau busuk. Mungkin dilihat dari warna kulit, tekstur kulit, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, penghasilan yang rendah, menengah, atau tinggi. Bisa dilihat dari jenis pekerjaan, umur, status menikah, sudah menikah atau belum. Kemudian yang berikutnya, seperti yang seperti contoh yang disebutkan di awal, yaitu nasabah yang baik atau buruk, dan contoh-contoh lainnya. Nah, di metode klasifikasi ini, algoritma yang digunakan untuk klasifikasi ada banyak. Di situ ada decision tree dengan turunannya, ada card, ID tree, C4.5, Credal DT, Credal C4.5, adaptatif Credal C4.5. Kemudian ada knife base, ada K nearest neighbor, ada linear discriminant analysis atau sering disingkat LDA, ada logistic regression, dan lain-lain. Nah, metode berikutnya, metode estimasi atau estimation atau estimasi. Apa itu estimasi? Metode ini digunakan untuk melakukan estimasi terhadap sebuah data baru yang tidak memiliki keputusan berdasarkan histori data yang ada, histori data yang telah ada. Contohnya, misalkan kita mau mengestimasi pembiayaan pembangunan sebuah hotel. Dengan adanya data historis atau data masa lalu yang ada, seperti biaya pembangunan hotel di tempat lain atau di kota lainnya yang sudah ada sebelumnya, maka kita bisa mengestimasi beberapa pembiayaan pembangunan hotel saat ini di kota tertentu. Estimasi juga ini mirip dengan klasifikasi, yaitu sama-sama menggunakan training data. Training data yang digunakan adalah data masa lalu atau data historis. Tapi yang membedakan antara estimasi dan klasifikasi, yaitu kalau di klasifikasi variabel hasil atau target variabelnya berbentuk kategorikal, seperti rendah, sedang, tinggi, atau untuk buah, mentah, masak, atau busuk, atau seperti yang tadi katakan untuk nasabah, bisa nasabah yang baik atau yang buruk. Sedangkan di estimasi, target variabelnya berbentuk numerik atau angka. Misalkan kita mau mengestimasi berat badan seseorang saat ini, mungkin berdasarkan data masa lalu atau data training yang ada sesuai dengan jenis kelamin seseorang, tinggi badan, lingkar perut, lingkar lengan, dan sebagainya, maka kita bisa mengestimasi berat badan. Misalnya 70 kg, 60 kg, 80 kg, dan seterusnya. Nah, algoritma yang bisa digunakan untuk metode ini, metode estimasi, yaitu linear regression, ada neural network, ada deep learning, support vector mesin, generalized linear model, dan lain sebagainya. Nah, metode berikutnya yaitu metode
forecasting atau peramalan atau prediksi. Nah, seperti apa itu metode prediksi? Nah, metode prediksi biasanya digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan suatu kejadian sebelum kejadian atau peristiwa tertentu terjadi. Contohnya dalam memperkirakan cuaca pada tanggal tertentu, apakah di tanggal tertentu itu akan hujan atau panas atau lain sebagainya. Pada bidang klimatologi dan geofisika, bagaimana BMKG memperkirakan tanggal tertentu, bagaimana cuacanya, apakah hujan atau panas. Nah, metode prediksi mirip dengan metode klasifikasi dan estimasi. Yang membedakannya adalah kalau di klasifikasi dan estimasi, hasilnya untuk keadaan saat ini. Sedangkan di metode prediksi, hasilnya untuk masa yang akan datang. Entah itu besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa 2 bulan lagi, bisa 2 tahun kemudian, dan seterusnya. Misalkan, untuk mengkategorikan nasabah kredit yang baik dan buruk, apakah orang ini termasuk nasabah yang baik atau nasabah yang buruk, maka kita bisa gunakan klasifikasi. Tapi kalau kita ingin memperkirakan kira-kira nasabah ini 3 tahun kemudian, apakah dia akan melakukan pelunasan kredit atau pinjaman, maka itu kita gunakan prediksi. Atau yang lainnya, misalkan kita memperkirakan berat badan seseorang. Kalau kita memperkirakan kira-kira berapa ya berat badan orang ini saat ini berdasarkan tinggi badan, atau data jenis kelamin, atau data pola makan mungkin, atau kebiasaan olahraga. Nah, itu kita gunakan estimasi. Tapi kalau kita mau memperkirakan berat badan orang itu untuk 2 tahun kemudian misalnya, dengan kebiasaan atau variabel yang sama seperti tinggi badan, jenis kelamin, atau pola makan, atau kebiasaan olahraga, maka kita gunakan prediksi atau forecasting. Nah, itu perbedaannya antara prediksi dan klasifikasi ataupun prediksi dan estimasi. Contoh lainnya untuk metode prediksi adalah ketika kita mau memprediksi harga beras untuk misalnya 5 bulan ke depan atau untuk 8 bulan ke depan dan seterusnya. Kemudian contoh berikutnya ketika kita mau memprediksi angka kematian untuk 2 tahun yang akan datang. Misalnya angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau angka kematian yang disebabkan oleh virus dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya algoritma yang bisa digunakan dalam metode prediksi ini atau metode forecasting yaitu linear regression, neural network, deep learning, support vector machine, generalized linear model, dan lain sebagainya. Nah, untuk metode selanjutnya adalah clustering, yaitu metode yang digunakan untuk mengelompokkan. Clustering ini mirip dengan klasifikasi. Sama-sama metode yang digunakan untuk pengelompokan. Tapi kalau di clustering, pengelompokannya menggunakan data historis atau data masa lalu. Sedangkan kalau di clustering, pengelompokannya menggunakan data yang ada saat ini. Contohnya, misalkan kita mau mengklasterisasi atau mengelompokkan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Data pendukungnya yang ada adalah IPK dan data pendapatan orang tua. Tentunya akan ada mahasiswa yang memiliki IPK tinggi, misalnya IPK 3,8 atau 3,9, dan data pendapatan orang tua misalnya 1 juta per bulan. Nah, akan ada juga mahasiswa yang IPK-nya 3,7 atau 3,8, pendapatan orang tua misalnya 7 juta per bulan. Nah, akan ada juga mahasiswa yang IPK-nya hanya 3,0
dan pendapatan orang tua misalnya 6 juta per bulan. Dan akan ada juga mahasiswa yang IPK-nya 2,5 dan pendapatan orang tua hanya di bawah 1 juta rupiah per bulan. Nah, dengan data-data yang ada itu, maka para mahasiswa ini akan dikelompokkan dan pada akhirnya akan terlihat kelompok mahasiswa seperti apa yang berhak mendapatkan beasiswa tentunya. Nah, di metode clustering ini, algoritma yang bisa digunakan adalah K-means, K-medoids, self-organizing map, Fuzzy means, dan lain sebagainya. Dan metode yang terakhir adalah metode asosiasi, association. Metode asosiasi sendiri digunakan untuk mengenali kelakuan atau pola dari kejadian-kejadian khusus atau proses di mana hubungan asosiasi muncul pada setiap kejadian. Contohnya, pada bidang marketing, ketika sebuah minimarket melakukan tata letak produk yang dijual berdasarkan produk-produk mana yang paling sering dibeli konsumen. Produk-produk dengan tingkat asosiasi yang tinggi tentunya atau kemungkinan untuk dibeli bersama diletakkan pada lokasi berdekatan. Misalnya, jika pembeli membeli kopi, maka besar kemungkinan pembeli itu membeli gula. Maka dalam strategi marketing, kopi dan gula akan diletakkan pada lokasi atau rak yang berdekatan. Atau contoh lainnya, tata letak buku yang dilakukan yang diatur atau dilakukan pustakawan di perpustakaan. Buku yang kemungkinan dipinjam akan atau dicari akan diletakkan. Nah, ini buku yang dipinjam atau dicari dalam satu waktu akan diletakkan pada rak yang sama atau berdekatan. Itu dua contoh dari pemanfaatan ini algoritma asosiasi. Nah, algoritma asosiasi ini juga terkenal dengan istilah market basket analysis atau analisa keranjang belanja. Istilah ini berhubungan dengan contoh yang tadi, yaitu untuk menganalisa isi keranjang belanja pembeli. Metode asosiasi juga seringkali menggunakan struktur jika ini maka ini, jika apa maka apa, jika ini maka itu. Jadi metode asosiasi juga seringkali strukturnya menggunakan jika maka. Dalam penerapannya juga metode asosiasi diukur dari nilai support dan confidence. Contohnya, transaksi peminjaman buku di perpustakaan. Misalkan selama tahun 2020 mahasiswa yang masuk ke perpustakaan Unima sebanyak 5.000 mahasiswa. Di antara 5.000 mahasiswa yang masuk ke perpustakaan, 1.000 diantaranya mencari atau melakukan transaksi peminjaman buku data mining. Nah, 500 dari 1.000 transaksi peminjaman buku itu meminjam juga buku basis data. Maka kejadian atau transaksi-transaksi tersebut jika diasosiasikan akan menjadi, jika meminjam buku data mining maka akan meminjam buku basis data. Sehingga jika dihitung nilai asosiasinya berdasarkan nilai support dan confidence akan menghasilkan support yaitu 1.000 per 5.000, yaitu 1.000 peminjam buku data mining dan 5.000 itu mewakili mahasiswa yang masuk ke perpustakaan, sehingga menghasilkan untuk support itu 20%. Itu 1.000 per 5.000 itu 20%. Kemudian nilai confidence yaitu 500 per 1.000 atau 500 banding 1.000. 500 itu mewakili 500 transaksi yang meminjam buku basis data dan 1.000 itu mewakili 1.000 transaksi yang meminjam buku data mining. Nah, itu nilai confidence-nya 50%, yaitu 500 per 1.000.
Dengan hasil tersebut, dengan hasil yang ada ini, maka pengelola perpustakaan dapat menganalisa posisi rak buku. Apakah nantinya buku data mining akan diletakkan dengan buku basis data, tergantung nilai asosiasinya. Jadi selain asosiasi dari buku basis data dan buku data mining, nanti pengelola perpustakaan akan menganalisa juga nilai asosiasi dari buku-buku yang lain, sehingga posisi buku-buku tersebut di rak buku akan diatur sehingga dapat meningkatkan tingkat transaksi di perpustakaan, baik peminjaman atau transaksi baca buku di perpustakaan. Nah, demikianlah ini masih algoritma yang biasa digunakan untuk ini metode asosiasi, yaitu algoritma FP growth. Kemudian ada algoritma a priori dan algoritma coefficient of correlation dan algoritma chi-square dan lain sebagainya dan lain-lain. Nah, demikianlah pembahasan secara umum mengenai ini 5 metode data mining yang bisa dianggap sebagai fungsi data mining itu sendiri yang telah dijelaskan beserta contoh-contoh umum penggunaannya. Untuk kedepannya, perkuliahan kita akan membahas lebih detail mengenai penggunaan metode-metode ini, sehingga kita bisa menggunakan atau mempraktikkan penggunaan metode-metode ini dalam data mining. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya mengenai topik data mining lainnya. Terima kasih.